Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proses instalasi Linux Ubuntu. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iputu Sugiantara Yasa dengan NIM 220040040066. Teman saya, Igede Adi Mahendra Putra dengan NIM 220040040038. Dan Igede Putu Agus Pranata Putra dengan NIM 220040040068. Baik, untuk poin yang pertama, di sini kami memilih Ubuntu sebagai sistem operasi yang akan kami gunakan. Ubuntu sendiri merupakan sistem operasi yang tergolong ke dalam keluarga Linux. Ubuntu dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang mudah, hemat biaya, dan aman. Alasan kami memilih sistem operasi ini karena sistem operasi ini sangat populer di kalangan pengguna Linux dan dikenal karena mudah digunakan dan diinstal. Ubuntu dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang sederhana dan mudah dioperasikan, terutama bagi pengguna yang belum biasa dengan Linux. Selain itu, Ubuntu juga menyediakan dukungan untuk berbagai bahasa, termasuk bahasa-bahasa yang jarang digunakan. Untuk poin yang kedua, di sini kami memilih menggunakan VirtualBox karena virtualisasi yang populer dan gratis, open source, serta kompatibel dengan berbagai sistem operasi utama seperti Windows, macOS, Linux. Konfigurasi VirtualBox juga mudah dilakukan dan memiliki fitur snapshot yang dimana memungkinkan pengguna menyimpan dan mengembalikan keadaan sistem jika terdapat kesalahan, serta untuk menguji berbagai sistem operasi dengan risiko yang minimal. Untuk kekurangan dan kelebihannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari Ubuntu. Yang pertama yaitu kelebihan Ubuntu. Ubuntu menawarkan keamanan yang lebih baik dari ancaman malware, gratis dan ringan untuk dijalankan bahkan di perangkat keras lama. Sistem ini juga fleksibel dan sangat dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan pengguna, serta mendukung banyak perangkat keras dan aplikasi open source. Yang keempat, yaitu kekurangan dari Ubuntu. Beberapa perangkat lunak khusus, seperti aplikasi Adobe, tidak tersedia di Ubuntu tanpa menggunakan emulator yang dapat mempengaruhi performa. Dukungan game juga lebih terbatas dibandingkan Windows, dan pengguna baru mungkin menghadapi kurva belajar terutama pada konfigurasi berbasis perintah. Baik, untuk mendemonstrasikan penginstalannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada kesempatan video yang saya buat kali ini, saya akan menunjukkan cara untuk proses menginstalasi Linux Ubuntu menggunakan VirtualBox. Dengan VirtualBox, kita bisa menjalankan Ubuntu secara virtual di dalam komputer tanpa perlu mengganti sistem operasi utama. Baik, untuk persiapan proses instalasi, pastikan file ISO sudah terinstall. Jika sudah terinstall, lalu buka VirtualBox dan buat mesin virtual baru. Pada opsi ini, klik baru. Setelah itu beri nama. Lalu pilih file ISO yang sudah terinstall. Lalu lanjut. Setelah ini atur nama pengguna sesuai yang Anda inginkan.
Pada bagian ini untuk pengalaman yang lancar, alokasikan minimal 2 GB RAM atau lebih jika memungkinkan, misalnya 4 GB untuk performa yang lebih optimal. Sini kita atur ke 4 GB saja. Di bagian pengaturan CPU-nya, pilih minimal 2 core agar Ubuntu dapat berjalan lebih responsif atau lebih banyak core jika komputer Anda mendukungnya. Pada bagian hard disk ini kita minimal 20 GB untuk ruang penyimpanan, terlebih jika Anda berencana menyimpan lebih banyak data. Setelah virtual mesin dibuat, pilih mesin virtual yang baru saja dibuat dan klik start untuk memulai proses instalasi. Klik mulai. Baik, berikut merupakan tampilan dari virtual mesin Ubuntu yang siap untuk dilakukan proses instalasi. Pertama, pilih bahasa yang ingin digunakan. Kemudian pada bagian ini klik next. Pada bagian keyboard layout ini kita biarkan pada setelan default English US. Kemudian pilih pada use wired connection, install Ubuntu. Pada bagian ini kita pilih interactive installation. Pilih default selection. Lalu centang pada bagian install third party software for graphic and WiFi hardware. Pilih erase disk and install Ubuntu. Lalu berikan nama. Jika sudah terisi semuanya, lalu klik next. Pada bagian ini kita tetapkan pada bagian default, yaitu time zone Asia Makassar. Lalu kita klik install.
Jika sudah tampilan seperti ini, lalu kita klik restart. Baik, jika sudah tampilannya seperti ini, lalu masukkan sandi atau password yang sudah kita buat tadi. Baik, berikut tampilan Linux Ubuntu yang sudah selesai dilakukan proses instalasi. Baik, sekian video yang saya buat kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih.